Jadi saat sebenarnya di WA juga ini Pak, sampaikan ke Pak LPM. Pak LPM mengajukan perbaikan jalan itu bukan untuk tambang. Mohon maaf, saya bukan ekstrim ya. Itu untuk kepentingan warga yang ke kebun, warga yang kerja. Tapi ternyata ini dilakukan oleh pihak tambang. Seharusnya mereka itu melakukan penyiraman. Tapi itu ya maka di dalam acara ini ya keluh kesah Bapak nanti kita tuangkan dalam berita acara. Terus mungkin dokter adanya nyusul ya Bu ya. Iya. Nyusul aja yang penting apa yang mau kita sampaikan. Artinya kalau terjadi masalah kejadian limbah itu kita sampaikan. Seandainya itu terjadi apa nanti siapa yang bertanggung jawab kepada kegiatan itu. Terus yang terkait yang dampak langsung hari ini debu sama mungkin bising ya. Nah, bising. Saya nggak tahu apakah di sekitaran itu ada diminta tanda tangan kemarin. Ada itu, soalnya judulnya itu uang bising tuh Pak. Oh ada uang bising. Uang bising. Berapa ya itu nggak dikasih, nominal nggak dikasih. Mbak ini nggak tertangan uang bising gitu aja deh. Ya aku tadi kan 7 orang ada itu yang ada. Namanya 7 orang. Soalnya banyak. Kok bisa loh Pak Kardi sama Pak Arif rumahnya dekatan. Ya memang nggak dimintain. Loh, kenapa? Bisa dari bawah Pak Bu Eman, Pak Rusli, ke arah sini. Alim enggak kayaknya. Aku, Toto, Pak Santo, Pak Turyat, Pak Pujianto. Pak Toto yang kata tangan atau jadi enggak tahu juga apa Totonya ini. Ceritanya gitu. Aku tak nganut keputusannya omong. Aku bener banget. Oh enggak. Nanti kan pasti bikin surat kan daftar hadir. Iya nanti dari kelompok tani ini. Kalau mau sejenis biasanya tak nggak mau prasker, nggak mau minyak angin, nggak center toh. Aku tak mulai dicek aku ngalot aja, setuju aja. Oke Mbak, hati-hati Mbak. Jadi selain itu apa Pak? Urusnya kok. Jadi keturutan Waalaikumsalam. Terus kebuatnya kira-kira gimana? Iya, aku jalur ini. Kalau dari saya kemarin sudah diskusi dengan kontraktor apa sih ini CV INE ya, Internusa Energi INA yang CV INA itu yang mengerjakan lokasi punya Senglurus ini kan. Nah jadi sebelum dia minta izin ke desa untuk kegiatan aktivitas penambangannya itu, nah tapi kan ini aktivitasnya ya bukan masalah izin lahan atau lainnya karena kan ini kan masalah lahannya. Nah jadi kemarin kan memang saya mau dampaknya ke petani itu seperti apa, udah diajak diskusi atau belum. Nah saya itu ada pegang rekamannya juga Pak. Jadi katanya petani itu sudah di cover sama Pak Amin dan Pak Babin sama Pak siapa lagi gitu, satunya saya lupa. Nah jadi saya pikir ya udahlah mungkin ada ini ya, sudah ada pembicaraan ke petani, makanya mereka pas ke rumah itu bawa surat. Siapa yang PT ini siapa yang mewakili? Ini penanggung jawabnya Pak Arwin. Terus PJO-nya Pak Suardi Susatya, ini suratnya ada. Jadi ini kan dengan acuan dalam hal ini dengan kepemilikan lahan terlampir masuk konsesi PT Senglurus Pratama. Adapun batas lahan dan areal sekitar kaedah penambangan yang baik akan melakukan tahapan prosedur dalam proses melakukan penambangan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut, maka kami mengambil langkah sebagai berikut, yaitu 1. Membuat sedimen pond, itu kayak sumur-sumur untuk limbah itu kan. Terus membuat tanggul pengamanan di sekitar areal penambangan.
menata kembali reklamasi pasca tambang, terus monitoring areal yang berbatasan langsung dengan pit dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya dampak lingkungan. Nah, itu sudah mereka antisipasi untuk itu katanya kan. Nah, ini kemarin dari Pak Mulnya bilang ke saya kalau sedimen pond sama tanggulnya itu belum dibuat, ya kan, mereka nggak akan gali batunya, dia bilang gitu. Jadi mungkin dari bapak-bapak yang lebih dekat di sini ya, yang bisa memantau, karena kan Ada kolamnya, Pak. saya nggak bisa mantau. Ya, nanti kalau misalnya memang perlu saya ke situ bareng warga bisa, tapi kalau saya sendiri kan nggak ada perwakilan warga kan saya susah. Jadi Terus saya potong. Terus ada ketemu dengan petani Pak Amin dengan Pak Babin. Itu siapa yang ditemui? saya kurang tahu, Pak. Makanya itu seharusnya kalau memang mereka ketemu minimal ketua kelompok. Nah, sudah ada belum, Pak? Gitu. Saya ada rekamannya waktu bicara sama dia kan. Jadi kayak, Pak, sudah diskusi belum sama petani, karena petani ini yang paling terdampak. Saya bilang gitu kan. Petani ini satu aja sawah yang kena itu bisa sampai campur jadi 2, bukan 1-2 orang lagi yang terdampak sawahnya. Saya bilang gitu kan. Makanya mereka bilangnya mau bikin sedimen pond itu supaya arah lumpurnya itu nggak dilarikan ke sawah tapi ke arah sana gitu, arah sawitan. Sawitan siapa? Nah, saya kurang tahu, sedimen pondnya di situ. Iya, saya tahu airnya pasti ke sawah, tapi lumpurnya kan akan ngendap di situ, dia bilang. Cuman kalau kemarin saya bilang, saya nanya lagi nih, Pak, karena kan cuma saya yang diajak diskusi kan, saya nggak tahu maunya warganya apa. Jadi saya nanya lagi, Pak, gimana kalau nanti sedimen pond ini sumurnya ini lumpurnya meluap, kita nggak tahu kan ada bencana alam dan lain-lain yang bikin itu meluap. Mungkin gini, Mbak, sebelum kita membuat surat atau kita bersurat, kita besok iya, dicek dulu ke lapangan. Kalau misalnya nggak ada, itu bisa jadi karena kan dia mau bikin sedimen pond kan untuk melindungi sedimen dulu, kolam dulu, dia kerja. Iya, nah ternyata sudah kerja berapa hari yang lalu, Pak? 3 hari ya. Iya, tapi belum penggalian batu bara kan? Sudah holing. Yang holing itu bukan tanah kah? Tanah di situ semua. Oh, berarti nanti bisa kita cek, Pak. Maksudnya kalau emang belum ada sedimen pondnya, kan ini kan sesuai kesepakatan sudah kan sedimen pond itu. Kalau itu belum ada, berarti aktivitas tambang harus berhenti dulu sampai itu jadi gitu, tanggul dan sedimen pondnya. Itu humasnya itu perlu disentil itu. Ketemu petani siapa yang ditemuin? Saya kurang tahu karena kan bilangnya sudah. Nah, itu kan masalah humas, karena yang ngerjain ini kontraktor, dia nggak ngerti masalah hubungan masyarakatnya. Yang dia tahu itu semua sudah selesai gitu kan. Nah, dari humasnya ini saya kurang paham juga. Orang ini itu loh, orang di sini juga ada Pak Selamat, ya toh? Itu itu orang ini. Terus kayak sekarang kan yang RT 2 ini siapa ini namanya? Saldi. Itu yang mintain tanda tangan ke warga untuk masalah bising. Gitu. Tapi kok gitu aja kok muncul nih. Tapi kok selalu Marina. Ya, saya kurang paham ya itu, Pak ya. Karena kan kita pertambangan di sini. Nah, itu perlu dikomplain, Pak. Iya, makanya aku tak jalur dikomplain. Aku minta yang kemarin Bapak diminta cadangan ke sini, yang fotokopinya bawa ke tempatku. Aku minta bikinan pegangan di rumah kan. Oh ya Pak, bro gitu sampai sekarang. Mau tak jalur aku loh Mas. Tadi apa jalur karangan liwang besi kok judul kok malah surat pertambangan, persetujuan pertambangan kok umure kok. Padahal nek koyo ngono jaluke ora bakal tanda tangani. Nek wong pikir dari kowe ora ngerti. Jadi saya kembali lagi, kalau terkait masalah dampak seharusnya semua yang di sekitar ini iya benar dampak. Itu radiusnya itu loh paling enggak 100 meter atau 200 meter dari lokasi. Lain ke Pak Lanteng dimintain, Pak Kardi enggak.
Bu Emma diminta sama Pak Rusli. Terus sebelahnya lagi enggak. Pak Rusli ya. Iya. Nah, terus terkait dengan masalah limbah, kita antisipasi ya. Karena kejadian yang di RT 4 itu ada terjadi limbah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti karena ada. sawahnya ada di daerah. Ya depan rumah saya itulah Pak contohnya kan, saya bilang ke mereka kan. Sekarang atau mau komplain ke siapa, gitu loh. Kita mau komplain ke siapa? Nah, makanya ini untuk jangan sampai kita terulang lagi. Sawah ini mohon maaf prosesnya kita memperbaiki tanahnya itu loh nggak cukup 1 tahun selesai. Nah ini nanti sampai tulis dulu dulu warga mintanya seperti ini, terus terkait tanda tangan dukungan warga ya kalau perlu yang di sekitar sini semua diminta, terus kelompok tani yang di jalur itu Pak dimintain tanda tangan gitu. Atau kalau memang kita perlukan untuk diskusi lebih panjang lagi ya kita lakukan, nggak apa-apa. Misalnya nanti di tempatnya Bu RT. Jadi maksud saya karena lokasi sawah ini masuknya di wilayah RT 3 ya, jadi tidak ada salahnya Ibu RT yang mengakomodir. Kita pakai cara-cara yang baik. Nanti yang nambang orang RT 3 terus dikira kita ini ekstrim, nggak suka dengan penambang, bukan itu. Ini sudah ada mulai dibolak-balik faktanya itu diputar-putar itu. Pak Rusli, ini dibohong ini tadi, minta tanda tangan ini judulnya lain. Kemarin tuh sampai bisa. Terutama debunya Pak. Oh stop oleh totok ini kali pun. Oh. Awan itu debunya ngebuin mereka standar. Kalau mau lanjut siram dulu, tetap siram sampai sore orang kerja ya. Kerja. Baru ada. Termasuk jam kerja, kalau bisa malam itu jangan kerja. Itu mau bayar bising berapa itu? Itu kan 100 ya. Iya, dia sampai jam 10 aja kerjanya katanya. Bukan jam 10 aja. Kasihan warga yang di situ. Iya, yang dekat-dekat yang mau istirahat. Capek-capek loh. Pak kelompok Poktan apa ini ada pendapat apa kira-kira? Pendapatnya gini aja, jadi minta tolong sama Pak Joduli sebagai Poktan bikinkan data kertasnya aja. Jadi nanti masalah orang-orangnya Daftar hadir ya tadi aku yang keliling anggota saya siapa yang kena kira-kira yang kena dampak itu kan. Oh iya Pak, saya lupa sampaikan. Jadi tuh kan kalau dampak di pertanian itu ini kan tambang ini kan baru mulai ya. Jadi itu dampaknya itu nggak terlalu kelihatan kan. Jadi maksud saya dari bapak-bapak ini juga punya data masing-masing gitu kan. Jadi kayak misalnya di tahun kemarin, misalnya di bulan kemarin sebelum ada tambang, penghasilan per panennya itu berapa ton. Terus nanti ketika ada tambang itu berapa. Nanti dari situ kita bisa ambil kajian lingkungannya ya kan, bahwa ini sudah ada pengaruh nih dampaknya, ada ukuran, bisa terukur gitu loh. Kita ngukur kayak gitu untuk pegangan kita lah bahwa itu benar gitu. Dampaknya itu memang nggak kelihatan, tapi itu bisa terasa di petani misalnya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya laporan yang tahun sebelum-sebelumnya itu berapa, kemudian sekarang berapa, itu kita agak susah karena kan itu susah dilaporkan Pak. Ya saya ingatkan aja sama bapak-bapak punya datanya itu. Artinya nanti yang terutama kan bukan semuanya kena. Iya. Cuma
yang jalur mulai Baret ke sana ke Iya. bawah Mm-mm. itu yang nanti tak dicatat, Mm-mm. dimintain tanda tangan. Jadi gini Mbak, kalau masa ini kita bukan nuntut limbahnya, tetapi jika nanti itu terjadi Iya. terjadi dampak, Iya ini benar. tanggung jawabnya siapa? Iya. Kalau sekarang belum. Kalau Ini Pak kan di Pak Mol kemarin sudah saya tanyain juga tuh, walaupun ibaratnya saya ini nggak tahu, saya nggak tahu maunya warga kayak gimana, tapi itu sudah sempat saya tanyakan. Katanya kalau misalnya memang terjadi dampak itu, nanti yang akan selesaikan PT Seng Lurusnya langsung, karena ini kontraktor aja, mereka cuma kerja. nggak apa-apa. Jadi nanti kita tidak hanya lisan, ada tertulis. ya nanti, Gitu loh. nah kalau untuk tertulisnya itu kan harus ada musyawarah Ya, dulu dari makanya warga nanti, gitu kan, terus kesepakatannya seperti apa, berita acaranya untuk dari hasil kompensasi jika ada apa ya, keadaan kahar itu yang tidak kita mau gitu loh, yang kayak misalnya tiba-tiba hujannya deras banget terus meluap, banjir dan segala macem, itu kan keadaan yang kita nggak bisa yang perkirakan. nyata, yang jelek-jelek itu nanti sawitannya Pak Subakir. Iya, Itu udah pasti. Itu kenapa? Karena mepet banget. langsung. Terus kalau Tapi kok malah nggak dimintain ya nah itu dia izinnya ya? itu dia apa masalahnya gitu loh. Mm-mm. Takut Apakah dia nggak setuju gitu atau gimana? Saya kurang paham ya kalau itu ya. Kalau misalnya tanahnya dia mau digali, saya sudah setuju aja, tapi urusan dampaknya ini. Iya, benar. Bukan maksudnya Pak Subakirnya apakah sudah? Pak Subakir ya silakan mau ditambang punyanya Pak Slamet. Mm-mm. Yang penting dampaknya ini jangan sampai ngenain Tetangga lah ya. Masalahnya resikonya lumpurnya tambang itu memang nggak hari ini kebanjiran langsung ini kelihatan rusak, enggak. Lama prosesnya. Prosesnya ya tahun depan. Iya. Jadi masalah gitu loh. Dan dipastikan air itu nggak akan lari ke atas, pasti lari ke bawah. Gitu. Bukan nggak boleh, boleh aja. Itu kemarin yang di samping saya sudah digali, ya toh, ternyata mungkin faktor masalah jalanan. Lewat tanahnya orang nggak izin, ya toh. Walaupun misalnya saya udah kenal dengan Pak Lantong akrab, ya tetap harus benar. etikanya gitu loh. Oh saya izin sembarangan. Nah, itu tidak dilakukan, akhirnya juga batal. Nah ini diulang lagi. Kemarin jalanan itu ditutup, digali, ya. Nah sekarang dibuka. Digali kan. Balik ke kono, Digali Pak. Kalau orang dari sebelah sana itu sempat kejebak aku bisa masuk balik. Tapi nggak ada laporan ke saya gitu loh Pak. Maksudnya kalau ada aktivitas, kan saya sudah sampaikan ke warga kalau ada aktivitas tambang yang tidak wajar, didokumentasiin baru dilaporkan ke RT. Karena kan kesepakatan mereka kan sama RT nih, jadi saya bisa langsung komunikasi dengan pihak tambang biar kita bisa sama-sama cari solusi supaya kalau ada apa-apa saya pasti sampaikan. Kayak misalnya tadi ada warga komplain debu gitu kan, tapi warga RT 3 sendiri tuh nggak ada yang sampaikan ke saya langsung gitu loh. Bahkan saya itu konflik tambang ini sebelum ada, itu saya dengarnya malah dari warga yang bukan warga RT 3. Jadi komplainan warga RT 3 itu saya dengar dari warga lain gitu loh. Kenapa kok warganya ada masalah nggak langsung sampaikan ke saya gitu. Mungkin karena saya masih muda kah atau gimana. Jadi kayak nggak Kalau masalah itu sebenarnya yang pertama ketidaktahuan warga. Maaf saya. Terus yang kedua mungkin warga itu nggak tahu kalau sudah ada bahasanya dari pihak perusahaan permisi dengan RT. Jadi warga nggak tahu. Nah, setahunya warga itu mungkin malah di tingkat desa dikira anggapannya kayak gitu. Sudah ke desa memang Pak, makanya tapi kan RT tetap mantau gitu loh. Saya tuh
syaratnya mereka untuk jalankan itu tetap harus di bawah pantauan warga gitu. Kalau misalnya Kan saya ngajukan syarat-syarat ya sama perusahaan ini gitu. Ini kan sudah ditutup sama artinya di ultimatum sama Pak Toto. Mm-mm. Artinya itu dianggap kalau itu dia membawa atas nama warga ya warga, Mm-mm. bukan atas nama lembaga. Nah, ini mungkin dari Bu RT bisa konfirmasi ke pihak penambang. Mm-mm. Minta tolong jalur itu supaya disiram. Memang debunya itu ya nggak kelihatan sih masalahnya, jauh juga terbangnya. Iya, tadi kan beliau langsung respon ya. Nah, Saya tuh cuma tahu. bilang assalamualaikum Pak gitu, langsung ditelepon kan. Dia tahu ada masalah debu di situ Terus gitu, yang ada komplainan tuh dia tahu. Yang jadi persoalan masalah bising ini yang perlu ditekankan. Artinya warga ini ya kalau saya mungkin nggak tahu juga dampaknya. Kalau saya sih nggak berharap itu. Cuma yang di sekitar situ lah kayak Pak siapa ini Pak Kardi, terus mungkin di belakangnya sana, di belakang Pak Kardi itu yang masuk wilayah RT 2 itu kena semua. Cuma ya karena barang itu nggak kelihatan gitu. Dan terus kita nggak punya alat ukurnya, itu yang repot ya. Itu Iya, mungkin memang bisa kesulitan kita disampaikan itu Pak kalau di kita awal. mau, Itu bisa karena disampaikan di awal. gini ya Pak ya, kan kemarin saya harus menghadapi pihak perusahaan datengin saya itu saya sendirian, terus saya tuh nggak tahu maunya warga apa karena nggak pernah ada diskusi sebelumnya, saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ini warganya sudah diajak diskusi belum masalah kayak gini? Saya sudah sempat tanyakan juga ke pihak tambangnya. Jadi pertanyaan saya, diskusi saya dengan pihak tambang itu saya pribadi karena ibaratnya kayak saya itu aktivis sudah lama lah Pak kan. Kayak misalnya dulu ketika tambang ini ada kayak di tahun 2013 yang lalu udah masif banget kayak menyuarakan tentang lingkungan kayak gitu kan, lingkungan yang rusak dan sampai sekarang itu masih gitu kan. Jadi adalah pertanyaan yang otomatis itu keluarlah dari kepala saya gitu, dan itu sudah saya pertanyakan gitu. Tapi ya namanya saya dengan bicara dengan pihak tambang, pasti kan pihak tambang akan menekankan dan meyakinkan kita bahwa dampak itu tidak ada gitu kan. Dampak ke masyarakat itu mereka akan minimalisir dan insya Allah nggak ada, dan itu sudah saya bicarakan gitu Pak, dan bahasanya mereka itu seperti itu. Makanya kalau misalnya memang ada yang mau didengar sama warga, ada keluhan-keluhan, silahkan nanti kita itu buka forum, dan dari pihak perusahaan juga mereka mau kok datang gitu, mau untuk komunikasi sama kita, untuk menjelaskan seperti apa gitu kan ke warga. Misalnya kita ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang nggak sesuai lah dengan pemikiran kita, itu mereka sudah bersedia, karena itu sudah saya tanyakan sebelumnya gitu kan Pak, karena pihak dari kontraktor ini juga datang ke saya itu tadi malam, kapan ya, kemarin malam ya, iya. Nah, Bapak tahu ya ada apa, ngirim kemana? Itu surat pernyataan itu lah. Iya, siapa yang ngirimin? Beli hadis ke Ela. Oh ya, berarti kan sudah ada diskusi lah ya antar warga gitu kan, udah saling tahu ya kan. Itu perlu nanti kita luruskan. Iya, kalau itu kan. Nah itu kalau itu kita harus benar-benar bisa ketemu, ngeluruskan kayak gimana sih kok bisa kayak gitu. Karena kemarin informasinya ke saya juga memang uang bising kan, cuman dia bilang kalau izin itu dia lisan aja, dia bilang gitu. Kalau ke saya ya, maksudnya informasi ke saya, izin dengan iya, karena kan ya itu kan wilayah konsesi kan Pak. Yang penting yang punya tambang, yang punya lahan sudah bersedia ditambang, ya kontraktor nambang itu ya bakal nambang itu aja gitu kan. Jadi kalau masalah yang izin itu seharusnya sebelum mereka operasional udah selesai gitu loh, sudah ada gitu kan. Makanya pas ke rumah. Tapi kalau yang jelas kan membuat sempat kaget warga sekitar. Iya, makanya kan saya nggak tahu apa-apa karena pas ke rumah juga posisinya alat sudah di sana. Jadi minta surat keterangan bahwa ada kegiatan di situ ya saya kasih aja gitu kan. Nah itu aja Pak Jul. Artinya kita kan perlu masa perusahaan mulai dari
nama-nama atau kopnya itu dari saya sendiri untuk tulisan tangan. Dari Minta itu Gapoktan aja. ya. Nanti Karena kan tanda tangan nanti dari anggota tuntutannya yang dari sekiranya Gapoktan kan. terancam terdampak, nanti Mm-mm. kelompok melati ya saya yang jalan, tanda Mm-mm. tangan yang anggrek ya Yani gitu. Mm. Ini nanti Daftar supaya hadir persiapan. aja ya. Enggak Pak, berita acara. Oh iya, daftar hadir untuk Daftar hadirnya. daftar hadirnya ya, kemudian berita acara sama yang tuntutan untuk perusahaan itu kan. Kayak dampak apa yang terancam terdampak itu. Jadi tuntutannya tuh dari Gapoktan sama anggota-anggotanya nanti dikasih baru tanda tangan. Di daftar hadirnya itu kan. Gitu aja Pak. Karena kan kalau yang dari Gapoktan ini memang tuntutan dari petani kan. Sementara kalau dari warga saya belum dapet gitu loh. Warga ini belum ada mereka ngasih laporan apapun itu belum ada. Dari warga Kayak kan mungkin masalah bising. ya masalah bising atau segala macam itu belum ada laporan, belum ada minta musyawarah atau apa itu belum ada. Itu kan kalau melalui kelompok perkebunan. Kalau Iya. misalkan mau atasnamakan warga juga nggak apa-apa. Warga aja saya rasa. Apanya? Yang kebun sawit tuh, Kayak Pak Subakir. kayak Pak Subakir sekali itu. Mengatasnamakan warga ya. Cuman Pak kalau kita RT kan harus ada warga diskusi dulu, baru kita nanti itu atas nama warga saya nggak bisa setting bergerak lagi, sendiri. Ya. Kalau bisa mungkin gini aja Pak, kita rembuk lagi. Hari apa? Kalau besok malam Jumat kan. Yasinan gini pulang Pak. Malam Sabtunya. Malam Sabtu kan. Nanti kayak Pak Subakir sekitar itu. Terus yang nanam sayuran di situ ya. Itu kita undang aja, kita diskusi lagi. Karena ini dari warga RT 3 sendiri ini kan banyak yang belum tahu. Jadi kalau misalnya kayak Pak Ani kira-kira kalau enggak merasa kena bising ya enggak apa-apa, kita enggak memaksakan orang harus. Tapi tetap dianggapkan itu di pertanyaan kena didapat ya. Ya, kena. Apanya? Ya kan di sayuran sayur. Oh ya. Tapi kan dia kalau bising pasti kenal lah, sampai rumah saya aja kedengaran kok. Bising debule ya. Iya. Itu lengkap itu. Lahan ya bising debule gitu kan. Saya juga bingung itu apa betul-betul debunya Pak untuk. Iya, tadi Pak Mulnya udah langsung konfirmasi. Dia sudah nyuruh anak buahnya dari kemarin, cuma belum dikerjain. Yang ngerjain di situ Pak. Yang pengawasnya di situ. Jadi sudah nyuruh dari kemarin, cuma anak buahnya aja yang lambat ngerjainnya. Dia bilang. Jadi tadi udah. Pak. Ya, saya kurang tahu. Ya, saya kurang tahu. Itu yang saya ingin tegasin itu Mbak. Pak Babin dengan Pak Amin sudah ini banyak yang enggak cocok dengan informasinya ke RT sama ini ada rekamannya. Pak Babin ikut ke sama-sama. Enggak. Bentar, ada rekamannya. Di menit keberapa ya? Kenapa? Itu Pak Mulnya itu. Kejadian itu lambat pendidikan orang itu dari mencatat Sebetulnya nanti beritanya banyak kemana itu ada Bentar, di menit keberapa ya dia bilang?
yang maksudnya yang dari tambang tuh aja. Kan ini bukan skala besar. Iya, tapi dampaknya ke petani ini kan pasti lebih besarnya ke petani yang di bawahnya. Kalau sudah bicara dampak, tidak ada dampaknya. Tidak ada, pasti selama itu kita langsung mengalir ke sana. Kan ini dampak, kan dia maksudnya lipat. Sama seperti yang hujan biasa ya, Bro. Iya, makanya Pak Ya, Suami yang maksudnya dari petani di bawahnya itu apakah itu sudah ada diskusi ya. Bukan Kalau kemarin sudah ada dari Pak Amin. Nah, nih. Nih. Ini kan aku nanya. Ini nih lah, nih ntar ya. Kalau kemarin sudah ada dari Pak Amin, dari Pak RT berapa sih Pak Amin? 8. Pak Amin memang sudah disampaikan dari BWP atau petani itu. Dampaknya nanti Pak Amin, limbahnya sudah tidak ada nanti keluarnya karena kita bikin ini kontribusinya 3. Oh yang aman aja kalau yang penting jangan sampai lumpur ke sana. Itu yang dikhawatirkan. Yang sampai lumpur kalau tanah batu bara ini cuma salah lumpur yang dikhawatirkan. Kalau air enggak. Berarti kalau misalnya seandainya nih sampai lumpurnya itu bisa sampai keluar dampaknya ke petani itu kan pasti ada pasti panen segala macam itu kan pasti ada dampak. Kita lebih kasihan ke petani lah kalau misalnya ada kan buktinya, karena emang saya rekam, tapi mungkin kayaknya mereka nggak tahu saya ngerekam itu. Ya, iya sih, yang punya lahan. Ketemu warungnya nang kono. Lombokan tapi enggak urusan tambang kene, jarak buka sih di biasanya Pak Sakiman kono ini lah. Pak Sakiman mungkin. Oh benar ya, ketemu petani. Kan ketemu ae. Wilayah iki, wilayah kono. Oh lah, wis ketemu masalahnya. Tapi bingkakon batu barane ana apa ora ya? Respitan ndi? Nang kono kan. Oh, tanahe nang ndi tetep ana petani ini. Iya. Nasib dengan barang dari toko. Iya, makanya kan itulah bahasanya mereka. Jadi saya kan namanya RT baru kan Pak. Jadi saya pikir oh ya sudah clear lah sama petani ini gitu kan. Petani-petani sudah sudah diskusi lah sebelumnya sebelum tambang ini hadir gitu, karena kan saya dimintain surat keterangan untuk aktivitas tambang itu sudah ada alat di situ gitu kan. Jadi cuma sekedar mengetahui aja bahwa kegiatan itu ada, namanya ketua RT kan. Coba tanyakan petani siapa yang ditemuin itu. Jadi nanti malam Sabtu itu saya minta tolong sama Pak Marianto itu kelompok anggotanya dihadirkan di rumah sampean aja ya Bu RT ya, kan luas di sana. Bisa Pak sembarang. Bu RT 3. Malam apa? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Oh ya. Nah, terus warga khususnya yang di sekitar sini. Nah ini diundang juga nggak ada yang datang gimana? Tadi datang tadi kan ada berapa orang pulang. Oh Ya, ya. sudah pulang karena saya nggak tahu Mbak kalau diundang pas Isya itu diundang ada, soalnya saya habis asar turun, pulang-pulang sudah lewat maghrib. Nah mau sampai tempatnya Pak Mis saja diundang saya nggak tahu yang berkatnya yang datang. Jadi saya nggak mau Isya diundang. Jadi waduh kayak apa ini? Ya akhirnya ya mungkin karena kelamaan ya ada pulang. Jadi nanti kita ulang lagi. Saya minta tolong Pak Arif sama Pak
tadi ya yang di sekitar situ, apalagi yang kemarin ada tanda tangan, kalau bisa hadir. Kita mau clearkan, kita mau biar tidak ada salah paham. Sekalian kita tentukan kapan kira-kira bisa dihadirkan pihak perusahaan. Nanti hasilnya ya musyawarah kita itu kita sampaikan ke pihak perusahaan, tembuskan ke desa. Ya syukur kalau BPD-nya juga greget gitu loh, greget. Karena mungkin anggapannya orang desa pun juga mungkin anggapannya dari pihak BPD udah clear semua. Mungkin Bu RT juga sama beranggapan bahwa sudah clear semua. Iya, karena kan di surat ini Pak, di surat yang dikasih ke saya itu kan ini wilayah konsesi PT Seng Lurus ya. Jadi kan saya pikir ya Seng Lurus itu sudah lebih dari 10 tahun di sini gitu kan. Jadi kayak ya mungkin mereka sudah ngurus itu gitu kan. Perumahan ini konsensinya Seng Lurus semua. Iya, makanya saya pikir ya itu sudah urusan lain lagi sama kontraktor ini. Dia sendiri, Seng Lurus sendiri ngomong kalau dekat dengan persawahan dia tidak mau ngerjakan untuk terakhir ini. Kalau kemarin dia mau masih ini karena dampak yang terjadi itu sebenarnya hanya saja itu nggak kelihatan gitu loh. Lo di paretnya di tempat saya itu Mbak, batu baranya segini itu banyak itu. Tapi ya kita mau komplain ke siapa, terus pembuktiannya itu yang sulit. Sedangkan ada barang buktinya aja mereka juga tetap mengelak kok. Iya, gitu, emang kita itu susah Pak posisinya. Hah? Kalau lawan perusahaan itu ya namanya kita usaha ya. Maksudnya kita yang penting ada usahanya dulu gitu kan. Saya pastikan yang punya tanah ya itu pasti merasa bahwa dikira warga RT 3 atau kelompok tani ini enggak setuju. Bukan tidak setuju, silahkan aja itu hak-haknya dia. Tapi tolong diperhatikan dampaknya. Sama-sama ya cari karena makan ya jangan sampai orang lain nggak bisa makan. Iya, makanya yang kemarin saya pertanyakan ke perusahaan juga kan saya yang lama diskusi ini karena masalah pertanian di situ Pak. Tapi saya tuh tidak bisa namanya RT kan kita sekedar mengetahui aja ya, keputusan tetap ada di tangan warga gitu. Nanti kalau sudah ada musyawarah, sudah ada berita acara musyawarah, kemudian kita bisa rembuk bareng gitu kan, baru bisa kita mau tindak lanjuti gitu, nanti mau ke desa atau gimana. Kalau tanaman sampai singkong situ kena jalan pirang uwe tapi kayak kok ora di istilahnya nggak dikasih selisih semeter apa setengah meter langsung timbul sedikit jalan juga atau jalan iyalah pas sama jawabannya kalau aku lah orang sengaja ya nggak mungkin tapi dipakai jalan nggak izin sama orang sini itu tanah-tanahku maka ini sini kan jawabannya orang sing iku mlebu ning tanah sampean lho tutup patok ora masalah kok masalah sampean sama tuku ora karo wani iku Mas sama tuku ora jaluk perusahaan mau berunding tapi Pak Slamet itu malah sih ora usah ndak mau tahu wis sampean besok sampean pageri iki kan bedunya teniki Pak patok iki masalah ngene apa sih namanya sarang seblai jemedo mriki di mukane yo nabrak lah sange maskar gini kan sekarang Mbak Ida ini ngomong yo apa jaluk diganti rugi Mbak Ida kalau orang tanah di dewe kok masuk yo aku gak manas-manasin ya ya kalau sampean dizolimi kayak gitu ya sama jangan diam aja soalnya tanah tuh sampean gak jaluk kalau mau sampean tuku kalau yang di tanahnya dia ya memang hak dia tanah dia silahkan tapi kan di tanah sampean hak sampean juga jadi tanah sampean sing ke jalan kalau pinggirane Pak ujungnya lho nah niki pun dipindah wingi sing pertama komplain dipindah saiki nah,
pinggir entek niku. Ini makanya kan Watese nang kene kabel. wong-wong sing teng mriku niku napa tanah ini kan 4 meter kudune diukur ulang Mbak Slamet itu kena. Ini urung ono kesepakatan ukur ulang. Dari atuh kuras itu kok karepe dari tuku meneh mesti bayar Pak dituku meneh sama nek ukur. Awalnya dituku meneh Kalau iki gorong iki Pak. Pagerku pintune dibuka. Niko. Oh. Perlu di Tak jane sing iki. Tapi lek kandang niko. Heeh, dirusak. Soalnya nek kali kula nu ngeten pun enten data-data sing surapi karo Pak Slamet. Pak ya lantarane gara-gara nandur sawit enggak permisi enggak ngomong. Nah ini sebenarnya karo kula niku kan kaya Lho ambek aku apa maneh. Lambe aku iki lho saumur-umur iku. terus nandur sawit niku 1/2 meter teko batas. Nah niku dilegur. Iku lho ning sawah kae lho. 1,5 meter. Malah 1/2 meter. 1/2 meter kalau sebelahnya sih lek pisang meleh. Lah lek nggone sampean iki kan duduk sawah. Nggih. Lah iki lho klepae lho ning sawah. Iki nek rata-rata koyo ngono kok nang ndi kon Pak nambune tak akhir kok ora prepare kon. Sepatane kon akhir kabeh. Lah wis tak baik Pak. Asing nang kono kae kon Apa batas ya kon Pak? aku. Iya nanya Ki sawah. wates. Ya kayak teko Sawah gawe. iki kok derek Awet ki nanduri nang kene kan. Awat iki di pas sing separuh wit ki nang aku kabeh. Dise dhuwur kene malah sak jero kan nanduri sak jaban wates sing kan. Tak mlebu kene dulu. Japane wates ora kendeng.